وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali melanjutkan kajian atau pembahasan tentang kitab Al-Jannah wan Nar yang tertunda, ya, yang disusun oleh Asy-Syaikh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Jannah wan Nar ini, dalam kitab surga dan neraka ini, banyak sekali faedah untuk kita seluruhnya. Ya, karena kita sebagai seorang muslim sangat mengharapkan, sangat mendambakan dimasukkan oleh Allah Jalla wa'ala ke dalam surga, dan juga kita berharap agar dijauhkan dan dihindarkan dari nerakanya. Nah, kita pada saat ini sedang melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya itu dimasukkan ke dalam neraka. Ya, namun dosa-dosa ini tidak menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Nah, jadi perbuatan-perbuatan dosa ini tidak menyebabkan pelakunya ke dalam neraka, tentu selama terjaga yaitu keislamannya, selama orang yang melakukan itu tidak melakukan kemusyrikan atau amalan-amalan yang dapat merusak dan menggugurkan keislamannya. Nah, kita sekarang membahas yaitu tentang perbuatan dosa yang menyebabkan pelakunya ke dalam neraka, aliyadzubillah, yang ke-9. Yang mudah-mudahan ini juga dapat memberikan faedah kepada kita agar kita bergegas untuk meninggalkan amalan-amalan yang menjadi penyebab dimasukkan ke dalam neraka dan menjauhkan kita dari surga. Tetapi hendaklah kita ini bersegera di dalam mengerjakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan yang dapat menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Nah, perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang menyebabkan pelakunya ke dalam neraka yang ke-9 itu adalah al-musawwirun, yaitu orang-orang yang suka melukis, orang-orang yang suka menggambar, apalagi membuat-buat patung, membuat arca, atau membuat katakanlah bentuk-bentuk yang serupa dengan makhluk hidup. Sebagaimana nanti akan dijelaskan. Beliau yaitu Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah mengatakan, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah. Jadi asyaddu yang paling keras, annas manusia atau manusia yang paling keras, manusia yang paling berat, azaban mendapatkan azab, mendapatkan siksaan, mendapatkan hukuman yaumal qiyamah pada hari kiamat. Jadi orang yang paling berat yang mendapatkan hukuman atau siksaan pada hari kiamat adalah al-musawwirun, yaitu orang yang suka, orang yang gemar membuat gambar-gambar. Yaitu disebutkan di sini nanti penjelasan adalah makhluk hidup, apakah manusia, binatang dan sejenisnya.
alladzina yang yudahiuna, yang suka meniru-niru, yang suka membuat, yaitu menyerupai, yaitu khalqallah, yaitu makhluk atau ciptaan-ciptaan Allah, ya azza wa jalla. Ya, nah, jadi orang yang berhak mendapatkan yaitu hukuman, siksaan, azab di dalam neraka, yaitu adalah orang-orang yang suka menggambar, orang-orang yang suka melukis, apalagi membuat-buat patung, di mana mereka itu meniru-niru ciptaan Allah. Mereka menyerupai dalam pembuatan gambar, lukisan atau patung itu, yaitu menyerupai ciptaan Allah. Dalilnya adalah fafis sahihaini, maka di dalam dua kitab sahih, yaitu maksudnya adalah Al-Imam Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud atau yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, beliau yaitu Abdullah bin Mas'ud berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Asyadun nasi azaban indallah al-musawwirun. Asyadu, yang paling keras, anas, di antara manusia, atau manusia yang paling keras, azaban, mendapatkan azab, mendapatkan siksaan, indallah, di sisi Allah. Jadi orang yang paling keras, orang yang paling berat mendapatkan siksaan di sisi Allah adalah al-musawwirun, orang yang suka menggambar, orang yang suka melukis. Ya, itu ciptaan Allah. Ya, sebagaimana di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itu jelas dalilnya. Jadi orang-orang yang suka menggambar, melukis, atau melakukan sesuatu di mana perbuatan itu meniru-niru ciptaan Allah, yaitu makhluk-makhluk Allah yang bernyawa, maka kelak di hari kiamat dia pasti akan diazab. Jadi maksudnya akan dimasukkan ke dalam neraka, lalu diazab di dalam neraka, dan bahkan syadid, asyad, sangat berat, sangat keras siksaannya. Itu yang pertama. Adapun hadis selanjutnya adalah wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwirin finnar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan hadis pertama tadi dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi yang meriwayatkan lebih dari seorang sahabat. Qala, berkata Ibnu Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yang didengar oleh Ibnu Abbas? Kullu musawwirin finnar. Kullu, semua, setiap musawirin, orang yang menggambar, orang yang melukis itu, finnar, berada di dalam neraka. Nah, jadi setuju ataupun tidak setuju, sepakat ataupun tidak sepakat, kita ini menolak ataupun tidak, ini adalah ketetapan Allah yang nanti Allah akan tetapkan di hari kiamat. Ya, ini makanya kita setuju nggak setuju silahkan saja. Karena banyak di antara kita, bahkan kaum muslimin, yang tidak sepakat menganggap bahwasanya ajaran Islam ini menghambat kreativitas, menghambat hak asasi, menghambat hobi orang misalnya, dan seterusnya. Itulah bagi sebagian orang, mereka yang menolak tentang hadis-hadis seperti ini. Ya silahkan, kita diberikan kebebasan untuk menyikapinya. Tapi nanti apa yang kita pegang, apa yang kita pahami dan kita amalkan, nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita menerima ketetapan Rasulullah SAW di dalam hadis ini, lalu kita meninggalkan perbuatan yaitu melukis atau menggambar makhluk hidup, kita akan selamat. Tapi kalau kita ini menolak, menentang, kita tidak setuju, bahkan menganggap bahwa ajaran Islam ini aliran yang kaku misalnya, atau aliran yang kolot dan seterusnya, nah nanti kelak di hari kiamat, apa yang kita pegang, apa yang kita pahami, apa yang kita amalkan akan dimintai pertanggungjawaban. Aliyadzubillah.
Yang penting Rasulullah sudah mengatakan, sudah menyebutkan kepada kita bahwa kullu musawwir, semua orang yang suka menggambar atau melukis itu finnar, di dalam neraka. Kemudian yaj'alullahu bikulli surah sawwaraha nafasan. Ya, Allah akan menjadikan untuk tiap-tiap gambar, ya tiap-tiap lukisan yang dia buat itu yaitu nyawa. Nah, nanti misalnya ada orang gambar di sini adalah ya manusia, berapa jumlah manusia, dikasih nyawa semuanya. Begitupun binatang-binatang dikasih nyawa nanti oleh Allah. Kemudian fayu'azibuhullah, lalu Allah mengazabnya. Ya, fi jahannam, di dalam neraka jahanam. Ya, semakin banyak gambar-gambar yang dibuat, semakin banyak lukisan-lukisan yang dibuat, bahkan patung-patung yang dibuat, maka akan semakin lama juga lah siksaan yang akan diberikan kepadanya, yang akan ditimpakan kepadanya. Ya ma'adallah. Hadis ini ada dalam kitab Muttafaq alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, maka wahai saudara-saudaraku yang masih suka menggambar, melukis makhluk-makhluk hidup, hendaklah berusaha untuk menghindarinya, menjauhkannya. Ya, banyak hobi-hobi lain yang bisa kita tekuni, banyak kesenangan yang bisa kita lakukan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, Rasulullah di sini sudah menetapkan bahwa kebiasaan atau kegemaran hobi melukis dan menggambar makhluk hidup itu akan menyebabkan pelakunya dimasukkan ke dalam neraka. Alhamdulillah. Hadis yang ketiga, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fin numruqatil lati fiha tasawir. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, pernah berkata, tentang atau mengenai an-numruqah, yaitu bantal yang bantal itu diberikan sarung berupa gambar-gambar, dihiasi dengan gambar-gambar makhluk hidup. Ya, allati fiha tasawir, yang pada bantal gambar itu terdapat tasawir, gambar-gambar atau lukisan-lukisan. Kata Rasulullah ya kepada istrinya, dan ini juga untuk kita sebagai umatnya. Ya, ini bukan khusus hanya untuk istri Nabi saja, karena saat itu kebetulan asbabul wurud hadis ini adalah karena Nabi ketika masuk ke rumahnya, ya, dan sedangkan di rumahnya itu ada bantal-bantal di mana Nabi dapat duduk atau bersandar pada bantal itu, ya, dan kemudian pada bantal itu ada gambar-gambarnya. Nah, kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri kesayangannya, inna ashab hadhihi suwar yu'azzabuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya ashab, yaitu pembuat atau pemilik hadhihi suwar, gambar-gambar ini, yu'azzabun, akan diazab yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sesungguhnya orang-orang yang membuat, orang-orang yang menggambar, orang-orang yang melukis, ya, orang yang membuat patung dan sejenisnya lah pokoknya, ya, gambar-gambar ini yu'azzabun, akan diazab, akan disiksa yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yuqaulu lahum, dan akan dikatakan, ya, akan diucapkan, akan diperintahkan lahum, kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa saja yang kalian telah ciptakan tersebut, hidupkanlah apa yang kalian telah buat, hidupkanlah apa-apa yang kalian telah gambar atau lukis tersebut. Ya, dan tidak akan ada orang yang mampu menghidupkan gambar atau lukisan atau patung yang dibuat oleh mereka di dunia ini, nggak ada. Nah, itu. Ya, jadi hadis di sini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang menggambar, ya, orang yang melukis, atau bahkan pemiliknya saja barangkali, orang yang, ya, katakanlah, ya, memiliki atau menghiasi rumahnya dengan gambar-gambar makhluk hidup, itu juga bisa jadi azab. Ya, jadi apa yang kita miliki, apa yang kita jadikan hiasan di rumah kita, atau di ruang kantor kita, atau di mana saja, itu nanti kita disuruh oleh Allah untuk menghidupkan apa yang ada di dalam rumah atau ruangan kita.
Ya, aliyadzubillah. Nah, di sini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain juga dari Aisyah radhiyallahu anha, wa an Aisyah radhiyallahu anha aidon anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, asyadun nasa azaban alladzina yudahuna bi khalqillah. Jadi asyadun nas, ya orang yang paling keras atau sekeras-kerasnya manusia, yaitu mendapatkan azab, ya mendapatkan siksaan nanti di hari kiamat, adalah alladzina, adalah orang-orang yang yudahuna, yang suka meniru-niru bi khalqillah, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaq alaih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jadi jelas. Jadi banyak riwayat, ya, dan sahabat yang meriwayatkan pun tidak hanya satu Ibnu Mas'ud saja, tapi juga ada Ibnu Abbas, ada juga istri Rasulullah yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka bagi kita hendaklah ia mengimani, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ya adalah meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yaitu kita dilarang menggambar atau melukis makhluk hidup. Selanjutnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kata Allah nih, ini hadis qudsi ya. Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapakah orang yang paling besar perbuatan zolimnya? Siapakah orang yang paling zolim dibandingkan dari orang yang berusaha zahaba, orang yang berusaha mencoba, yaitu menciptakan ka khalqi, seperti ciptaanku. Jadi orang yang paling zolim menurut ya Rasulullah, ya, yang ada dalam hadis qudsi ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah siapakah orang yang paling zalim, orang yang paling berbuat aniaya dibandingkan dari orang yang mencoba membuat ia seperti ciptaanku. Fal yakhluqu zaratan. Cobalah sekarang mereka itu membuat, fal yakhluqu, maka hendaklah mereka membuat atau menciptakan zarrah, yaitu sebutir, yaitu zarah, sebutir biji-bijian. Ya. Kemudian juga awil yakhluqu habah, atau mereka menciptakan juga sebutir biji benih. Au syairatan, atau sebutir yaitu biji gandum. Ya, coba sekarang ciptakanlah sebutir biji, sebutir benih, atau sebutir gandum, ciptakan. Tidak akan mereka mampu menciptakannya. Nah, sekarang ada orang membuat yaitu gambar-gambar bahkan natural, mirip dengan aslinya, ya, dari raut wajahnya sampai kepada fisiknya, sampai kepada segala macam, begitupun binatang, ya, realistik betul, natural, ya, betul-betul gambar mirip dengan aslinya, ya, dan itu adalah makhluk hidup. Nah, berarti dia sudah berusaha meniru-niru menciptakan ciptaan seperti ciptaan Allah. Nah, nanti orang-orang seperti ini diazab di hari kiamat, disuruh menghidupkan apa yang dibuat atau digambar atau dilukis itu, ya, atau bahkan nanti dia disuruh, kalau nggak mampu untuk menghidupkan yang diciptakan itu atau yang digambar dilukis itu, dia disuruh membuat atau menciptakan sebutir biji, sebutir benih, atau sebutir gandum. Tidak ada di antara mereka yang mampu untuk melakukannya. Nah, maka dengan sebab itu hendaklah kita sebagai muslim menjauh, menghindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari melakukannya. Nah, hadis tadi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah itu juga diriwayatkan atau diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya.
Nah, itu. Jadi hadis-hadis ini banyak sekali bertebaran di dalam kitab-kitab hadis. Ya, bahkan ada sebuah kitab namanya Buyutun la tadkhuluha al-malaikah. Di situ juga dijelaskan khusus berkenaan dengan masalah itu, rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Di situ dijelaskan bab tentang rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Jadi antaranya rumah-rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung-patung. Di dalam beberapa riwayat yang lain akan saya tambahkan di sini, yaitu dari Masih Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, aku pernah mendengar ya Rasulullah SAW bersabda, man sawwara surah, barang siapa yang menggambar, melukis, ya, atau yang lebih lagi membuat patung, ya, di dunia ini, kullifa ayanfuha, dia nanti akan ditugaskan, dia nanti akan dipaksa, ayanfuha fihi ruh, dipaksa untuk meniupkan ruh, untuk meniupkan nyawa ke dalam yang dilukisnya itu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, walaysa binafihin abadan, ya, dan tidak akan pernah ada orang yang bisa meniupkan ruh tersebut ke dalam lukisan atau gambarnya abadan, selama-lamanya tidak mampu, dan dia dipaksa nanti diberikan kewajiban tugas untuk meniupkan ruh, ya, meniupkan nyawa kepada gambar-gambar atau patung-patung yang dibuatnya itu. Tapi ingat, laisa binafih, tidak akan ada seorang pun yang mampu memindahkan ruh itu, memasukkan ruh ke dalam gambar-gambarnya. Ya, ini adalah perbuatan yang sangat tidak menyenangkan. Ini adalah merupakan bentuk diantara siksaan kepada orang yang suka menggambar. Begitupun di dalam hadis yang lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, Nabiullah mengatakan, takhruju unukun minan nar yaumal qiyamah, fayaqulu inni wukiltu bisalasati bikulli man da'a ma'allah ilahan ahar wa bikulli jabbarin anid wa bil musawwirin. Jadi katakan, takhruju, akan datang, akan keluar, unukun minanar yaumal qiyamah, akan keluar, ya, akan datang nanti pada hari kiamat, unukun, yaitu sejenis binatang yang berleher panjang, ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya, dari neraka pada hari kiamat. Fayaqulu, maka dia mengatakan, inni wukiltu bisalasa, aku diperintahkan untuk mengazab, aku diperintahkan untuk menyiksa bisalasah, 3 jenis manusia. Jadi binatang ini diperintahkan oleh Allah, ya, khusus untuk menyiksa 3 jenis manusia ini. Apa sajakah? Yaitu bikulli man da'a ma'allah ilahan ahar, yaitu orang-orang yang menyeru ilah yang lain, sesembahan yang lain di samping Allah, yaitu orang yang berbuat syirik. Yang kedua, wa bikulli jabbarin anid, ya, dan juga diperintahkan untuk menyiksa bikulli jabbar, setiap penguasa yang kejam, lagi anid, lagi bengis. Penguasa-penguasa yang kejam, zalim, bengis, bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya juga nanti akan disiksa. Dan yang ketiga, wabil musawwirin, dan kepada tukang-tukang gambar, kepada orang-orang yang hobi atau sukanya melukis. Aliyadzubillah. Ini hadis tambahannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa paham. Begitu juga dalam hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan di sini, ya, oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari Tolhah, Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. La tadkhulul malaikah, malaikat itu tidak akan masuk, yaitu malaikat rahmat maksudnya, bukan malaikat pencatat, bukan malaikat pencabut nyawa, tetapi ini adalah malaikat rahmat atau malaikat pembawa keberkahan. Ya, malaikat-malaikat yang membawa kebaikan-kebaikan. Nah, itu tidak akan masuk ke dalam baitan, sebuah rumah, fihi, yang di dalam rumah itu terdapat kalbun, terdapat anjing, ya, wala surah, dan tidak pula gambar. Jadi kalau di rumah kita ada gambar, sebagaimana kita punya anjing, malaikat-malaikat pembawa kebaikan, apakah malaikat rahmat, ya, malaikat yang membawa keberkahan untuk kita dan keluarga kita, tidak akan mau masuk. Ya,
Makanya hindarkan gambar-gambar. Jadi kita memilikinya saja, tidak boleh. Ya apalagi kita yang membuatnya. Ya kita yang melukisnya, kita yang membuat patung-patungnya, apalagi itu. Begitupun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun wala junubun. Jadi katakan la tadkhulu, tidak akan masuk al malaikah, malaikat rahmat tidak akan masuk, malaikat pembawa berkah tidak akan masuk, baitan, ke dalam rumah, fihi, yang di dalamnya terdapat kalbun, terdapat seekor anjing, kemudian wala surah, gambar atau lukisan, wala junubun, dan orang yang junub. Wa amma suwar fahiya kullu musawirin min dawatil arwah. Adapun yang dimaksud dengan suar, gambar-gambar, lukisan-lukisan, fahiya, maka dia adalah kullu musawir, setiap gambar, min zawatil arwah, yang memiliki ruh, yang memiliki nyawa, yang memiliki jiwa. Sawaun kanat laha ashkhasun muntasibah au kanat mankuso fi saqfin au jidarin au maudu'atin fi nabtin au mansujatin fi saubin au makanin, fa inna qadiyatil umum ta'ti alaihi fal yatajannab, wabillahi taufik. Adapun yang dimaksud dengan ya gambar adalah semua bentuk gambar atau lukisan dari makhluk yang bernyawa, ya, atau yang memiliki ruh, baik ia berupa patung, ukiran pada langit-langit rumah atau pada dinding-dinding, atau disulamkan pada permadani, ya, atau juga kain, atau ditempelkan pada suatu tempat, dan lain sebagainya. Ya, jadi pokoknya ya bukan hanya itu kita di atas kanvas, ya, tapi ya kita sulam, kita tempel makhluk bernyawa, atau kita buat dinding rumah kita atau halaman rumah kita bikin patung relief gitu misalnya, gambar yang menyembul, ya, dan seterusnya. Pokoknya semua makhluk yang bernyawa, ya, kalau dia pemandangan atau tanaman-tanaman, ya, atau tumbuhan-tumbuhan atau batu-batuan yang tidak bernyawa, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau dia itu jelas kita pahami dia adalah makhluk yang bernyawa, maka itu tidak boleh. Ya, apalagi gambar manusia misalnya, ya, relief ataupun patung manusia, apalagi itu lebih tidak boleh lagi. Ya, sebagaimana dijelaskan, wa yubahu fi suwar wa tamasil ma ya'ti, dibolehkan dari gambar atau patung ma ya'ti sebagaimana berikut. Ini yang dibolehkan kalau ada gambar atau patung-patung, ya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Buyutun la tadkhuluhal malaika yang disusun oleh ya Abu Hudzaifah Ibrahim bin Muhammad. Pertama adalah kullu surah aw timsal, ya, lima laisa bizirauh, ya, jadi semua gambar atau patung yang tidak memiliki ruh, yang tidak memiliki nyawa, kata taswiril jamadat, seperti menggambar yaitu jamadat, benda-benda padat, wal anhar, sungai-sungai, wal asjar, pepohonan, wal manazir tabi'iyah, pemandangan-pemandangan alam, ya, allati laisat bizatil arwah, yang tidak memiliki ruh. Fala hurmata fi taswira, tidak ada keharaman di dalam menggambarnya. Li hadis Ibnu Abbas, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu in kunta labuda fa'ilan fasawir asyajar wa ma la rauha fi. Ya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, jika kalian tidak harus melakukannya atau suka menggambar, maka gambarlah yaitu asyajar, pohon-pohonan, wama, dan apa saja, la rauh, yang tidak ada ruh, yang tidak ada nyawa, fihi, padanya. Ya, nah itu. Yang kedua, aswar allati la budda minha, yaitu gambar-gambar yang memang harus ya diadakan. Misal seperti adalah surah lil bitokoh, yaitu gambar yaitu yang berada di kartu seperti KTP atau yang sejenisnya. Wa suratu tasyrih li ta'limi talabati tib, ya, atau juga gambar ya untuk menjelaskan orang yang mempelajari yaitu kedokteran.
wa ma ila dzalika min darurat, dan apa saja yang itu yang merupakan darurat, yaitu hal yang penting. Jadi kalau memang itu dibutuhkan harus ada gambar misalnya ya pada kartunya, ya maka tidak mengapa. Ya, tapi kalau seandainya kita bisa memilih ya tidak menggunakan gambar ataupun lukisan misalnya, ya lebih bagus seperti. Tapi umumnya kita kalau untuk kartu tanda pengenal, kita masuk ke suatu instansi atau kalau misalnya ada mahasiswa ya kedokteran misalnya, dia harus menunjukkan identitasnya. Nah, itu dibutuhkan dengan gambar atau lukisan dirinya. Jadi kalau itu yang sifatnya darurat dibolehkan. Yang ketiga adalah la'bul atfal, yaitu mainan anak-anak, yaitu boneka-bonekaan. Lima warada anna Sayyidah Aisyah, yaitu berkenan dengan masalah Aisyah radhiyallahu anha, kanat al-hadiyatal abu bil arais wa kanat saghirah ya andaka, ya, yaitu berupa al-arais, ya, kanat al-abu bil arais, yaitu dia bermain-main dengan boneka-bonekaan dan waktu itu dia masih kecil. Ma'a suwaihibatiha, bersama para kawan-kawannya. Walam yunkir ar-rasul, dan Rasul tidak mengingkarinya. Rasul SAW tidak mengingkarinya. Ya, zalika, yang demikian itu. Nah, itu tiga hal yang dibolehkan dalam lukisan, gambar, ya, atau mungkin patung di situ. Ya, kalau patung boneka-boneka yang dipergunakan bermain untuk anak-anak kecil. Ya, atau kalau ya gambar, ya foto misalnya, itu untuk kartu identitas. Nah, kalau kita suka melukis, yang kita pajang, ya yang kita edikan adalah gambar-gambar yang tidak beruh, apakah itu tanaman, pohon-pohonan, atau batu-batuan, gunung misalnya, pemandangan-pemandangan, pokoknya yang tidak ada ruhnya. Nah, itu. Ya, tapi selebihnya kalau itu adalah ya tidak sifat darurat, ya, atau itu tidak dibuat main sama anak-anak kecil, ya, atau itu memang adalah hobi atau kesukaan dia, bahkan ada orang yang mencari nafkah dengan cara melukis, menggambar, atau membuat patung, ya itu dilarang. Ya, apalagi di dalam, ya nanti kita akan pelajari suatu saat ya, dalam penjelasan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sangat keras dalam masalah ini, yaitu beliau sangat keras di dalam menyikapi patung-patung, ya, menyikapi berhala-berhala, arca-arca yang dibuat oleh manusia, yaitu beliau menyuruh untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Insyaallah suatu saat kita akan bahas khusus berkenaan dengan masalah patung-patung. Nah, jadi kalau gambar-gambar, lukisan-lukisan yang bernyawa atau memiliki ruh saja dilarang, apalagi yang 4 dimensi misalnya. Kalau gambar kan cuma 2 dimensi, cuma garis doang, tarikan garis. Nah, apalagi sampai seperti itu, lebih daripada itu, sehingga menyerupai betul. Bahkan kita kenal ada patung lilin misalnya, menyerupai orang aslinya. Nah, maka orang-orang seperti itu jelas dilarang, diancam ya oleh Allah dan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia akan mendapatkan azab. Ya, bahkan di dalam sebuah ayat juga, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu dalam Quran surat Al-Ahzab, innal ladzina yu'zunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adalahum azaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan juga Rasulnya, la'anahumullah, Allah akan melaknat, Allah akan mengutuk mereka di dunia wal akhirah, dan akhirat. Wa a'adalahum, dan Allah telah menyediakan lahum untuk mereka azaban, azab muhinan, yang menghinakan. Nah, Ikrimah ya berkata, yang dimaksud oleh ayat tersebut, ya, jadi menurut pandangan Ikrimah seorang tabi'in rahimahullah, jadi yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah mereka yang suka membuat gambar-gambar. Jadi menyakiti Allah adalah mereka meniru-niru ciptaan Allah, mereka menggambar, melukis seperti, ya, atau persis seperti yang diciptakan oleh Allah. Ya, itu salah satu penafsiran dari surat Al-Ahzab ayat 57. Ya, wallahu alam. Itu ya, makanya sekali ulang, berdasarkan kepada hadis-hadis yang banyak tadi tentang larangan menggambar, melukis, ya, tapi ingat bahwa lukisan atau gambar yang dimaksud adalah gambar-gambar yang memiliki nyawa, yang memiliki ruh, ya, dilarang. Maka bagi orang yang melakukannya, ia membuat
atau melukis atau menggambar makhluk dan dia wafat dalam kondisi tidak bertobat, maka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, atau ini menjadi penyebab dimasukkannya ke dalam neraka, aliyadzubillah. Meskipun masuknya mereka ke dalam neraka, masuknya para pelukis atau penggambar ini ke dalam neraka, ia tidak menyebabkan kekekalan di dalamnya. Namun kita sebagai seorang muslim wajib menghindar dari azab neraka sekecil apapun. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan dari kitab Al-Jannatu wan Nar tentang masalah surga dan neraka, dan di sini dijelaskan tentang para penghuni neraka, di antara penyebab yang menyebabkan orang dimasukkan dan diazab dalam neraka adalah orang yang suka menggambar, orang yang suka melukis makhluk hidup. Mudah-mudahan pencerahan ini, penjelasan ini dapat menjadikan kita ini pengetahuan, motivasi untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan pelakunya ke dalam neraka. Mudah-mudahan sekali lagi dapat bermanfaat, berfaedah untuk kita seluruhnya, khususnya saya dan keluarga besar saya, dan jamaah pengajian serta seluruh daripada kaum muslimin. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dan dengan ini kita dapat menjauh dan menghindar dari dimasukkannya ke dalam neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Dicukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam kajian mendatang, yaitu masalah surga dan neraka insyaallah, dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم.